Thank you teman-teman, welcome back to Rest Area 89. Berarti ini ulang tahun ketiga lah ya saya di Rest Area 89 yang Oke. tiga tahun ini Rest Area sangat kental menemani hidup saya gitu ya, karena dalam 3 tahun belakangan ini yang jadi satu fokus tuh dengan apa ya, dengan sesuatu yang ya istilahnya saya ngerjainnya nggak main-main gitu ya, salah satunya adalah Rest Area ini gitu. Diawali dengan hanya nyaman gitu, ketemu Kang Andrit, ketemu tempat ngobrol, di mana pada dasarnya kita pengen ngobrol seapa adanya, kita pengen ngobrol tanpa judgement, ya ngobrol santai sambil belajar, yang di sini nggak ada guru murid gitu, dan menemukan hal-hal yang seperti itu, menemukan teman yang memang satu visi misi gitu ya, meskipun ya balik lagi semua pasti dinamis, itu nggak mudah gitu. Jadi 3 kali ulang tahun ini saya ketemu satu community gitu ya, yang diawali saya ketemu Kang Anjrit dan akhirnya jadi komunitas Rest Area yang ya kita udah banyak saudara gitu di mana-mana ya, kita bersyukur gitu. Dan eh, memang nggak terlalu direncanakan gimana, yang akhirnya juga jadi bahan penelitian saya, yang harusnya gini teman-teman, saya boleh cerita sedikit ya, bahwa apa ya, pada akhirnya apa yang kita lakukan dengan penuh hati itu nggak ada yang akan sia-sia gitu. Ini. Meskipun, betul Kang, meskipun pada saat itu mungkin nggak ketahuan hasilnya akan seperti apa. Oke. Pada saat itu mungkin nggak tahu ini arahnya mau kemana. Tapi yang saya alami dalam perjalanan 44 tahun ini gitu ya, dan apalagi 3 tahun belakangan ini gitu dalam turbulensi hidup gitu ya, intinya saya menyadari satu hal, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan effort, dengan hati, itu mungkin akan dijawab dan mungkin itu akan tumbuh sedikit waktu yang kita mungkin tidak ekspektasikan gitu. Sebagai contoh gini teman-teman, saya sama Kang Andri tuh nggak pernah kepikiran dari awal untuk bikin Kang gini yuk gini, nggak pernah gitu, nggak ada rencana. Kita pokoknya jalan-jalan aja, nggak terikat, bukan kayak apa ya, bukan kayak kontrak rencana gitu ya, bukan kayak kontrak program yang gimana banget gitu, enggak gitu. Dan pada saat itu emang nggak ada niat apapun, hanya untuk saya nyaman melakukan ini, saya bisa mencurahkan apa yang saya suka, nyaman juga dengan Kang Anjritnya, nyaman juga dengan audiensnya, dan itu membuat power gitu Kang. Nah, si power itu ternyata ya balik lagi gitu ya, saat kita melakukan beneran apa yang kita suka, itu istilah bahasa Inggrisnya namanya effortless. Hmm. Effortless tuh emang melakukan ini tuh nggak berat gitu Kang, nggak beban gitu. Bukan yang aduh rest area nih pagi-pagi, padahal kan rutin gitu ya. Dan saya cukup berpengalaman untuk merasakan bahwa kapan harus start, kapan harus stop, karena waktu itu saya pernah mengalami ini di berbagai bidang juga. Bangun paginya udah mulai harus ngerjain ini nih. Nah, sampai 3 tahun setengah ini rest area saya nggak punya rasa itu gitu Kang. Oke. Oke. Artinya si effortlessnya itu terjadi gitu. Nah, yang menarik adalah direncanakan, nggak tahu mau buat apa, nggak ngerti juga mau kemana. Yang penting saya punya satu visi lah ya, saya punya satu sesuatu yang saya suka, adalah saya seneng banget sharing knowledge gitu. Hmm. Seneng banget sharing knowledge gitu. Jadi akhirnya saya menemukan wadah yang tepat untuk saya bisa cerita dari knowledge apa yang saya alami, apa yang saya pelajari, yang harapannya adalah bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu Kang. Oke. Nah, singkat cerita, pencapaian saya di usia 44 ini, kalau boleh saya cerita dengan visi atau perjalanan yang berat baru gitu ya, itu doktoral Kang. Hmm. Itu S3 tuh ternyata sadis gitu, ternyata Oke. gitu Kang. Nggak pernah dibayangin, karena waktu saya mendaftar tuh sebenarnya jujur aja iseng aja gitu, ya udah daftar lah gitu ya, karena promotornya kenal, terus deket banget sama dosen-dosennya, karena awalnya adalah gimana caranya belajar akademis lah gitu intinya. Hari ini 44, besok kembali ke 27 umur saya Kang gitu ya, jadi saya memang suka memperkenalkan. Hari ini 44 dulu lah ya, besok ke 27 lagi gitu. Nah, terus yang menarik gini Kang, udah begitu masuk, jadi perjalanan tuh gimana ya? Menarik gitu ya, saat memilih gitu Kang. Untung udah pernah bikin buku, untung udah bikin program ini 3,5 tahun. Orang mau menemukan pijakan riset disertasi itu bisa 2 tahun sendiri Kang. Hmm. Saya cukup waktu 2 bulan 3 bulan untuk menentukan saya mau neliti apa, arahannya gimana, datanya udah ada semua. Kayak udah disiapin aja gitu Kang. Oke. Wah, keren ya. Heeh.
gitu, udah pernah ngeluarin buku, programnya udah jelas ada, testimoni dari teman-teman ada, teman-teman udah ngerasain manfaatnya. Berarti kan bagian paling susahnya tuh udah dilewatin gitu intinya. Oke, karena itu ayah yang paling sulitnya tuh, kita mau neliti apa nih ya? Kan kebayang nggak ratusan juta orang researcher Oh meneliti, iya, berarti kita harus bener. melakukan penelitian kalau dalam bahasa riset itu disebut apa sih novelty-nya, pembeda kamu sama yang lain apa gitu. Itunya ya yang susah ya. Pertanyaannya, siapa yang punya rest area 89 selain kita kalau kita ngomongin owner? Bener nggak, Kang? Oh oke, Kan nggak bener, ada. bener, bener. The one and only gitu. Nah, Oke, saya bisa cerita bahwa ini TikTok yang merubah. Ada satu profesor saya sampai bilang bahwa, Kang, topiknya Finding God in Digital Era gitu misalnya. anjir, keren. Keren itu sih. Satu profesor saya ya udah kesana sini ya, akhirnya intinya adalah oh ternyata bagaimana TikTok Live yang ini belum pernah dan jarang untuk diteliti, Kang. TikTok Live yang membuat sistem konteks pembelajaran yang ada muhasabah gitu. Oke, Artinya dari perspektif karena kan saya sih di UIN Jogja ya harus ada Islamnya gitu. Apakah ini muhasabah klasik bisa diterapkan di digital nggak gitu intinya, Kang? Nah itu tuh riset yang novelty banget gitu istilahnya. Nggak belum ada dan belum orang nggak kepikiran ke situ. Kenapa? oh dan Karena nggak ada bener ah. karena ya mereka mungkin orang-orang itu nggak berkecimpung di dunia ini gitu. Iya bener ya. Nah saya kan punya pengalaman 3,5 tahun tiap hari Hmm. mantengin TikTok, ketemu teman-teman untuk live. Nah saya bisa cerita banyak tentang bagaimana TikTok bisa menemukan Tuhan gitu misalnya, Kang. Oke, sebelumnya kan apa dialog positif kan ah dari Sebelumnya situ dialog ya. positif. Ya Betul. itu ya mungkin itu stepping stone awal gitu ya. Jadi dialog positif kan 500 episode dapat muri Tuh. gitu ya intinya. Betul. Nah yang nggak tahu juga nih si rest area ke muri ya itu mah nggak terlalu dipikirin juga. Tapi poinnya adalah kayak semuanya tuh udah disiapin A, B, C. Yang sering saya omongin tuh bahwa teman-teman jangan lelah untuk terus mencari kunci. Salah satunya adalah pengetahuan. Karena kita nggak pernah tahu kita akan ketemu pintu yang mana. Saat kita ketemu pintu yang kita udah nyiapin kuncinya, tinggal buka dan masuk gitu, Kang. Wah itu keren banget ya. Gitu. Jadi jangan lelah untuk mengkoleksi kunci, untuk nyimpan, untuk menganalisa, untuk menelaah gitu. Karena beneran bahasa bahwa nggak ada yang sia-sia tuh beneran sih, Kang. Gitu, apalagi kalau tadi saya bilang bahwa apa yang dikerjainnya emang sepenuh hati, emang itu adalah passionnya, ya pada akhirnya akan menjadi sebuah karya sih, Kang. Karena buat saya ya, Kang ya, hidup itu masalah bagaimana kita memberikan kontribusi sih. Jadi kalau saya boleh pakai moto tuh, moto saya cuma ada dua, INSCO namanya, inspiring and contribution gitu. Artinya bagaimana menginspirasi dan bagaimana memberikan kontribusi gitu. Karena kan ya balik lagi ya, kita tuh semua kolektif gitu. Pengetahuan yang saya punya tuh semua datang dari semua orang yang hidup yang nyampe ke saya. Oke. Yang nanti kita akan sampaikan juga semuanya adalah kolektif gitu intinya. Nah, ya dari situ sih saya merefleksikan gitu. Ya buat saya juga bahwa angka mah ya udah aja sih ya gitu ya. Ya 44, 45, 46 ya itu just a number gitu. Tapi poinnya adalah pembelajaran, pemaknaan bahwa semuanya pada akhirnya akan menjadi sebuah rangkaian indah sih, Kang, at the end of the day gitu ya. Saat kita menyadari bahwa setiap rangkaian ini adalah menuju kepada sesuatu hal yang kebermanfaatannya yang tinggi gitu. Itu sih, Kang, intinya, Kang. Mantap ya teman-teman ya, keren banget Kang Abu, thank you banget tuh teman-teman ya. Jadi saya dapat sesuatu tadi jadi kita mengerjakan sesuatu tanpa ekspektasi sih ya, intinya mah ya kita ngerjain aja gitu, dan ternyata tanpa itu biasanya kita effortless jadi jatuhnya gitu ya. Bener, Kang. Meskipun kan kalau ekspektasi mah nggak mungkin hilang sih ya. Maksudnya Oke. harapannya gini. Kayak misalkan gini ya, Kang ya. Saya cerita yang pernah saya alami gitu. Duh pengen deh punya penonton. Rasanya gimana sih kalau punya yang nonton 1.000 orang gitu misalnya. Oke. Dulu waktu yang nontonnya baru 100, 200. Aduh kalau 1.000 gimana. Tapi begitu melampaui, oh gitu ya. Pada akhirnya akan B aja sih, Kang. Pada akhirnya mah B aja, bener. Gitu. Terus teman-teman, saya kemarin baca satu quote, jangan pernah mau memiliki katanya. Karena ketika kamu memiliki ya semuanya akan biasa saja. Makanya nikmati saja saat kamu tidak punya apa-apa. Bener, Karena kalau Kang. udah punya mah memang biasa aja tohnya tuh.
Iya, maksudnya biasa ini tuh artinya bukan menyepelekan, bukan ya, Betul, tapi betul, artinya betul. oh gitu. Cuman kan gini Kang, curiosity itu memang dihadirkan ke kita tuh untuk maju kan. Oke. Nah, cuman tergantung kita bagaimana memanage curiosity. Curiosity itu artinya adalah kepenasaranan, Kang. Hmm, Tuh penasaran nih kalau gini digimanain, penasaran kalau gini. Oh, saya tuh tingkat penasarannya tinggi pisan, Kang. Oke, oke. Penasaran kalau dibelokin gini gimana, diginiin gimana dan kalau saya udah into masuk kepada sesuatu, ya yang saya sering cerita gitu. Pokoknya harus paling keren lah gitu intinya. Oke, oke. Itu karena ya saya belajar untuk nggak melakukan setengah-setengah gitu ya. Nggak mau setengah-setengah karena nanggung gitu, Kang. Betul, betul, Kak. Nah, Betul. itu karakter saya gitu. Nah, balik lagi ke obrolan pagi hari ini bahwa ya itu tadi gitu bahwa ekspektasi nggak mungkin nggak ada, tapi saat kita yang dikuasai oleh ekspektasi, saya rasa yang membuat menderita adalah ekspektasi yang menguasai diri kita sih, Kang. Itu sih, betul. Heeh. Akhirnya jadi banyak kecewa gitu. Oke, oke. Banyak kecewa, banyak sebel, banyak ya begitulah. Dan ya semua juga pembelajaran sih. Tapi balik lagi sih teman-teman, saya nggak pernah berhenti untuk terima kasih sama semuanya sih. Kang Anjri, teman-teman yang hadir, membuka cakrawala untuk membuat sebuah analisa baru gitu, Kang. Karena saya rasa ya saya sih ya, ini misi pribadi bahwa pengen gitu menyumbangkan sesuatu untuk hidup gini gitu, kehidupan ini, bahwa konteksnya adalah apalagi dalam urusan knowledge ya, karena saya memang passionnya di situ kali, ngasih metodologi bahwa ini nih titik kecil yang bisa saya sumbangkan untuk membentuk metodologi pendidikan yang mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya. Namanya Rest Area 89. Itu aja sih, Kang. Wah, Dah, mantap. nggak jauh-jauh gitu. Oke. Wah, Kang Abu, thank you banget dan sekali lagi ya, selamat mengulang tahunnya ya dan panjang umur yang pasti ya, itu doa pertama dari saya ya. Tidak ada yang lain-lain karena Kang Abu sudah dapet ya kalau yang lain-lain, kecuali umur itu wajib panjang ya. Karena nanti saya sendiri kalau nggak ada. Cukup itu kalau doa dari saya sama teman-teman. Thank you banget ya. Jangan lupa doanya juga dan kalau bisa transfer. Oke, thank you banget untuk hari ini dan selamat untuk ulang tahunnya. Itu dari saya terutama dan tentunya dari teman-teman yang ada di sini itu yang mengucapin. Oke, Thank you teman-teman. Yaudah, yuk kita angkat-angkat aja. kita Kang. angkat-angkat ya. Seru-seru. Masih ada waktu nih teman-teman. Teman-teman makasih loh ya, terima kasih Oh. sekali lagi, thank you, terima kasih untuk semua ucapannya, kebersamaannya, pokoknya means a lot lah intinya. Udah biasa. Tap-tap layar posting ulang guys. Jangan lupa tap-tap layar posting ulang. Assalamualaikum. Aku Waalaikumsalam. nggak bisa nyalain kamera, soalnya HP-nya susah dipencet-pencet. Gak Gimana? apa-apa kan? Aku nggak bisa nyalain. Oh bisa Ketang? Bisa. Bisa Bentar Kang. Oh. Siapa di mana? Aku Sabel di Ciwidey. Di mana? Sabel di Ciwidey. Oh, di Ciwidey deket Pak Haji dong. Oh, Sabel di Ciwidey, Sabel. Sabel. Halo? Wah, kayaknya mah. Si Sabel mah. Lebar jabar lumayan Jabat Ciwidey. Oh, Ciwidey deket. Eh, Deket penginapan-penginapan itu nggak, Sabel? ya, udah Kang, out. Ya, Langsung camping udah. kayaknya. Sabel kalau deket penginapan-penginapan itu DM ya. DM. Sabel, Camilo Shop. Halo. Halo, pagi. Halo, selamat pagi. 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 Pagi Kang Abu. Ya, Selamat ulang selamat tahun, pagi Bang. dengan Happy Ibu birthday, siapa Kang di Abu. mana? Ibu, silakan dibuka Dari kameranya Bandung. boleh.
Ntar ya. Ibu apa kabar, Mbak? Apa kabar? Masih di Surabaya? Masih. Wih, mantap. Ini psikolog, Kang. Oke. Iya. Ntar ya. Pagi teman-teman yang baru join, selamat pagi. Teman-teman ada Iya. yang baru pertama kali datang nggak? Makasih loh ya Halo, Kang Abu. ucapan-ucapannya, Selamat thank ulang you, tahun, terima kasih. Kang. Makasih Mbak Wahyu. Gimana? Ya. Saya ini anggota lama ya kayaknya ya, Kang ya. Iya, ini veteran. Anggota lama dari tahun berapa ya, Kang ya? Mulai dari awal itu ya. Iya, 3 tahunan berarti Mbak. 3 tahun ya, Kak ya. Iya, Ah, ah. bener. Gimana? Terinspirasi banget sih teman-teman semua untuk Kang ilmunya tuh loh terinspirasi banget ini. Luar biasa ini Kang Abu ini ya. Spesial kapan hari tuh ulang tahun yang keberapa itu ya, Kang ya? Yang waktu di Surabaya itu ya, waktu itu ya. Iya. Iya, waktu itu. Untuk teman-teman semua, pokoknya rest area 89 ini benar-benar luar biasa. Terinspirasi banget gitu. Happy birthday, sehat selalu ya, Kang Abu ya. Thank you Nanti Mbak Wahyu. kalau misalnya, kenapa? Terima kasih. Aku awal Juli ke Surabaya, nanti siapa tahu bisa kumpul lagi teman-teman Surabaya tuh. Oh iya, awal Juli ke Surabaya. Mm-mm. Oke, nanti kabarin ya, Kang Abu ya. Sip, siapa tahu nanti bisa chapter Surabaya dan sekitarnya bisa kongkow. Oke. Terus itu Kang, pokoknya di Surabaya nanti diadain aja acara-acara seperti ini. Bagus Siap. kok ini. Oke. Gitu. Boleh, Bu, boleh. Mungkin Gini aja, Ibu saya angkat jadi ketua dan investor ya. Untuk di Surabaya ya. untuk di Surabaya ya. Nanti hubungi saya Kang Andrit. Gimana caranya nanti ya? Siap. Nanti hubungi Siap. saya gimana caranya ya. Nanti biar saya untuk mobile ke Surabayanya, di Surabayanya ya. Siap, Siap, mantap. gampang. Thank you Mbak Wahyu ya. Nanti kontak-kontak ya. Siapa tahu bulan Ya, depan nanti bisa ketemuan. Untuk itu Kang, untuk disertasinya kan kemarin kan ada ini ya, ada inspirasi gitu ya untuk penyampaiannya ya. Nanti bisa dikontak, nanti saya bisa diwawancarain, di interview. Oke, sip ya Mbak Wahyu, nanti aku minta waktunya ya. Wah, mantap. Iya, Sip. boleh. Mantap. Matur suwun. Kita Ya, kontak-kontak ya. Kang Andrit, saya support yang untuk tim Surabaya, saya support ya. Siap, Bu. Ya, mantap, Bu. Oke. Thank you. Ya, terima kasih. Wah, Wih, gila si mantap. Ibu, langsung berani saya support katanya tuh. Mantap. Nanti saya hadirkan rest area squad Bu di sana Bu. Kita bikin acara ya. Di Surabaya ada yang tempat yang enak-enak dingin-dingin gitu nggak ya? Di Malang, Kang. Oh Malang ya. Atau di Kebatu di situ. Wah, mantep, Kang. Kita bikin di situlah. Iya kali-kali ya. Maksudnya di luar Jawa Barat gitu Oh, kan. di luar Dari Jawa kemarin di Barat, sini-sini bener, terus ya. Di situ. Tapi ya simpel aja. Maksudnya tuh kan kalau di luar itu karena kan otomatis si panitianya ada di sana gitu kan ya. Ada, nanti kita cari lokal panitia lah. Nah gitu keren. Itu kan barusan pendana udah ada. Udah ada. Pendana, IO, udah Kang, IO. tinggal pergi Kang. Tinggal pergi ya. Siap, mantap. Mantap. Coba next ya. Sabel, kamu ada lagi nih. Saya angkat dulu si Sabel nih. Ya Kang, maaf tadi aku lowbat. Ya, silakan Sabel, buka kameranya Sabel. Malang. Wah, ini sekarang udah bisa. Halo Sabel, di Ciwidey? Iya, Di mana Ciwidey-nya? Coba sebutin. dekat alun-alun pokoknya.
Tuh deket di situ mah. Ke atas dikit penginapan itu loh. Eta penginapan. Ya emang banyaknya sih. Ya kan kalau di Ciwidey mah kan tempat rekreasi jadi banyak Ah, gitu jadi penginapannya. penginapan Nah, yang aja, saya tahu sama ya tempat penginapan mancing di aja. bawah ya, mancing keributan ya. Sabel udah sering nonton kita belum? Sering banget Kang, udah Oh, sering banget. tahun. Oke. Gimana? Ya jadi gini Kang, eh aku kan udah cerai selama 2 tahun ya. Mm-mm. Oke, sendiri ya. Nah, selama 2 tahun itu emang sih aku ketemu macam-macam orang, kayak ada yang deketin nih. Tapi aku kan susah ya, suka sama seseorang itu aku susah. Mm-mm. Tapi ngelihat Kenapa? effort cowok itu ke aku kayak gimana, aku tuh gampang lulus sebenarnya. Tapi di Hmm. saat aku yang mulai suka, mulai sayang, aku tuh kenapa selalu ditinggal gitu. Jadi dari situ aku punya ketakutan ditinggalin dan diabaikan. Hmm. Dan ketakutan aku itu kadang jadi kenyataan gitu. Entah jadi apa? Entah itu yang nggak tahu kenapa itu kan. Aku capek banget. Ya gini ya, mendingan ditinggalin sekarang atau mendingan ditinggalin kalau nanti habis nikah lagi? Mending gak ditinggalin. Iya nggak, kan pilihannya ada dua sekarang, betul nggak? Iya Berarti kan sih. sekarang ada proses evaluasi dong, betul nggak? Ya, Oke, jadi ya balik lagi sih, Teh. Kalau kita bicara urusan itu kan, ya namanya ada trauma, namanya ada pengalaman, banyak ketakutan. Nah, yang harus digaris bawah itu sebenarnya cari dulu ketakutan akar-akarnya tuh apa sih sebenarnya gitu. ya Apa yang emang aku. ditakuti, apa yang nggak nyamannya, apa yang belum diterima gitu. Karena kalau ada sesuatu yang belum diterima, nanti akan muter-muter di tempat yang sama gitu problemnya. Teteh akan dapat body baru, tapi problemnya sama gitu. Betul. Gitu, cuman nama baru, wajahnya baru, bodinya baru, tapi nanti isunya sama gitu. Karena problemnya itu sebetulnya bukan ada di sana, tapi kan ada di dalam gitu intinya. Itu sih. Ya, ya Nah Kang. sekarang kalau misalnya tadi ada kata-kata capek atau lelah kan tinggal istirahat dulu kan. Nah, iya istirahat. Sekarang Karena pertanyaannya kalau capek itu kan betul, ngejar ya, betul. betul? Nah pertanyaan saya yang dikejar apanya? Apa coba? Aku nggak ngejar sih Kang, cuman aku pura-pura cuek aja, tapi sebenarnya mah ada Butuh gitu. eh Butuh atau apa? ya aku tuh kayak butuh butuh terus seseorang gitu buat di dekat aku. Eh, Meskipun aku nggak suka sama orang itu, tapi aku harus ada temen gitu pokoknya mah. Main ke Iya, rumah atuh sini. ada 1,5 tuh di atas kosong. Iya, oke paham sih. Itu kan teknisnya ya. Cuman maksud saya gini, Teh, saat saat nanti lebih mengerti bahwa apa sih sebenarnya yang aku cari, apa sih yang sebenarnya aku butuhkan, itu jauh lebih bisa nanti dimengerti tentang dirinya gitu. Ini kan global banget ya dengan proses ini. Nonton Letting Go nggak? Enggak. Nah, coba Nah, abis coba ini untuk masuk ke ngerti YouTube. dulu mekanisme gitu. Di situ nanti kita ngerti kenapa ada gini. Apa yang kita cari itu sebetulnya adalah sesuatu yang familiar atau sesuatu yang kita udah program sebenarnya. Meskipun itu nggak baik, tapi karena programnya membutuhkan, kita nanti akan kecanduan dengan kebiasaan gitu teh. Tapi nanti jadi lelah gitu. Ya Nah betul. pertanyaannya apakah aku benar-benar perlu ditemenin misalnya? Apa yang aku butuhkan dari aku ditemenin misalnya? Apa sih sebenarnya yang beneran dicari dalam ditemenin itu gitu? Gitu sih. Nah jadi maksud saya, perbanyaklah pengetahuan tentang diri dulu supaya nanti ngerti, oh aku tuh gini kenapa? Oh aku tuh ini kenapa? Nah, jadi nanti lebih 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 hati-hati gitu pada akhirnya untuk ambil keputusan gitu teh. Tapi aku udah reflektif sih Bang, kayak kemarin itu aku berpikir kenapa aku kayak gini terus gitu kan? Apa Hmm. salahnya ada di aku gitu mungkin ya? Dan aku pikir-pikir lagi emang ternyata aku pun punya apa trauma masa kecil juga dari orang tua Hmm. yang suka ya maaf ini bukan ini aib ya, cuman aku pengen lepas aja gitu. Suka ya suka disiksa lah kasarnya gitu kan, suka dikasarin sama Hmm. orang tua, nggak pernah diapresiasi dan Hmm.
diabaikan gitu. Tuh. Nah, berarti udah ada program nggak diapresiasi, diabaikan, dan lain-lain. Itu kan udah ada di dalam diri teteh, bener nggak? Nomor satu teh, nomor satu ya. Orang tua nggak punya ilmu dan nggak punya pengetahuan untuk mendidik anaknya untuk lebih baik tuh kebanyakan nggak punya pengetahuan. Itu nomor satu. Saya tahu itu nggak enak, saya tahu itu nggak nyaman, tapi selama kita belum menerima kenapa orang tua seperti itu nggak akan selesai di dalam diri kita gitu. Iya. Oke ya, jadi beresin dulu tuh rasa itu ke orang tua. Dan nggak apa-apa teh, teteh dengan cerita gini, nanti abis ini pasti ada rasa lega sedikit karena dilepasin gitu. Lebih plong. Karena mungkin teteh nggak tahu mau ngelepasin kemana, ngelepasin ke siapa, bagaimana caranya. Tapi at least begitu saya tuh makanya obrolan ini kan sebetulnya lagi mengarah ke dalam kan. Apa yang teteh nggak nyaman sih sebenarnya gitu. Kenapa? Karena ketidaknyamanan itu yang akan mengundang siapapun datang ke hidup kita gitu. Itu betul. Gitu teh. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang kalau nanti teteh punya perencanaan, nomor satu, nggak mudah memang, nggak mudah nih ya saya garis bawah ini, nggak mudah. Tapi apapun yang kita punya trauma sama orang tua, suka nggak suka, mau nggak mau, orang tua memang didesain untuk dimaafkan sih. Suka nggak suka, mau nggak mau, orang tua tuh quote and quote ya dia hanya meneruskan warisan gitu. Nah sekarang pertanyaannya tetehnya mau berubah nggak? Karena gini, saat kita menjadi korban untuk nyalahin terus orang tua, misalkan ya, menyalahkan tuh salah satunya adalah tidak menerima dan memaafkan, kitanya juga jadi nggak maju gitu teh. Karena ya balik lagi ya, kita tidak bisa memilih lahir dari mana. Bukan kesalahan kita untuk mendapatkan warisan itu, tapi tanggung jawab kita untuk memperbaiki ke depannya gitu. Iya, betul Kang. Nah teteh udah bagus nih tahu, oh aku tuh kayaknya nggak pernah diapresiasi, aku tuh kayaknya banyak banget disakiti gitu. At least teteh ngerti bahwa oh ini problem aku gitu. Makanya teteh nyari itu terus. Jangan salah loh teh. Saat teteh tidak diapresiasi, justru teteh akan nyari orang cowok-cowok yang cuek malah. Malah nyaman sama orang yang cuek, malah nyaman sama orang yang justru nggak pernah nanya kabar gitu loh. Betul. Betul. Bener nggak? Kang. Betul. Iya, karena yang teteh cari adalah yang familiar, bukan yang tepat gitu. Gitu. Justru kalau misalkan ada yang perhatian gitu ngejar-ngejar, aku malah jadi ilfil Kang. Iya, pasti. Benar, karena Tapi aku pengen digituin, tapi aku malah Nah. ilfil. betul, teteh pengennya diperhatiin, tapi teteh udah punya program untuk dicuekin seumur hidup gitu. Itu. Jadi menarik itu gitu kamu tuh. Berarti nanti video call kita nggak akan kayaknya. Kalau Susah. video callan kamu pasti ilfil, Apalagi ditanyain terus. apalagi saya terus. Gitu ya teh. Tapi teteh perlu mengapresiasi dirinya karena mulai mencari tahu aku perlu gimana. Wah itu hebat loh teh. Mulai menyadari dan mulai berani untuk cerita. Oh itu hal yang nggak mudah gitu. Ya tinggal sekarang dilanjutin, teteh tambah pengetahuan yang banyak, disadari lagi. Kalau perlu datang ke profesional, intinya berjalanlah dengan pengetahuan dulu gitu teh. Aku udah sempat ke psikiater juga sih Kang, cuman gak tahu ya, kesini-sini jadi males gitu, jadi dari obat itu kayak nggak ada pengaruhnya, cuma ngantuk doang. Ke dokter Rama bukan? Ke dokter Rama atau bukan? Bukan. Apa itu? Harus ke dokter Rama. Selain dokter Rama nggak valid aja pokoknya ya. Selain dokter Rama enggak. Nah, soalnya nggak kenal. Soalnya nggak kenal aku. Gini teh, mau ke psikiater atau ke psikolog sekali lagi, itu adalah teman. Semua tergantung kitanya sih. Betul. Mungkin teteh nggak cocok atau nggak nyaman kan macam-macam ya. Ya. Gitu. Tapi intinya teh jangan lelah untuk mencari tahu itu aja. Mantap. Ya. Satu nih ya teh, ini saya rasa kita pegang barengan ya. Lelah boleh, capek boleh, tapi please kalau boleh, kalau bisa jangan nyerah. Dah.
Ya kapan sebelum nyerah. Jangan ya, jangan nyerah ya. Kalau bisa, kalau bisa. Oke ya, Sabel ya. Masuk atuh ke ini ke apa saluran rest area. Di situ kan banyak apa program-program kayak Jeda Semesta Kang Abu, kadang Private, DH-nya Kang Denis. Kita kan jadi banyak banyak apa? Banyak punya circle baru, punya pengetahuan baru. Terus habis ini nonton itu tuh apa? Apaan Letting namanya? go. Letting go. Jadi kitanya banyak asupan nih. Ketika kita banyak asupan, kita mulai mengerti oh sistem kehidupan. Oh kayak gini. Oh aku gini tuh kayak karena gini. Oh aku gitu. Kan kita harus ngerti itunya dulu gitu. Ya. Ya, siap. Oke ya, Sabel ya. Dadah. Kasih ya, Sip Kang. ya. Sehat-sehat Semangat ya, Teh ya. semuanya. Semangat ya. Semuanya. Semangat, Teh. Keren bro, si Sabel. Keren, Kang. Susah loh mau cerita gitu, Teh. Susah, Oh Kang. benar, susah. 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 Nggak mudah lah. Banyaknya diumpet-umpetin, egonya gede, sosok, wah, pada harap Oke. Anda ya. Sosok, aku bahagia pada rapuh Anda, aku tahu ya. Coba. Toko Nipadea, silakan dibuka kameranya. Belum siap. Halo, pagi. Bentar, Kak Anjrit, aku pakai Apa itu. bedanya psikolog dan psikiater gini? Psikolog itu lulusan dari universitas yang pendidikannya adalah psikologi. Oke, Kalau psikiater itu dokter. oke. Maka psikiater itu bisa ngasih obat, kalau psikolog nggak bisa gitu. Itu gampangannya. Kak Anjrit, Apa? belum pakai kerudung sebentar. Nggak apa-apa, Ibu. Emang kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Siti dari Ya, dari mana? dari Purbalingga. Kak, Single parent nggak? Udah berapa lama? sudah 10 bulan ini. Oke. Oh, baru 10 bulan single? Suami meninggal. Oh, iya, single kan sekarang berarti jatuhnya baru 10 bulan gitu. Oke, oke. Langsung Oke, atuh, Kang. Udah ada yang ngedeketin belum? Langsung aja. Nah, udah ada yang ngedeketin belum? Banyak ya berondong ya. Silakan Gimana, Ibu Mbak Siti Siti? di Purbalingga gimana, Bu? Ya, Kang Abu, Kang Anjrit, saya kan 3 tahun yang lalu saya sempat jatuh usaha Oke. sama suami dan akhirnya kita itu punya hutang banyak, Kang Abu. Mm-mm. Oke. Nah, tapi karena saya sempat di titik down dan macam-macam sampai suami saya sakit sampai kemarin tuh meninggal. Di posisinya saya kan dikasih amanah dari suami, bukan amanah ya, kayak tanggungan hutang dari suami yang karena atas namanya kebanyakan atas nama saya, Kang Abu. Mm-mm. Di situ saya berusaha, maksud ya alhamdulillah saya ketemu Kang Anjrit, alhamdulillah ketemu Kang Abu, saya sering lihatin kalian gitu ya, hampir setiap hari gitu. Jadi saya bisa dalam kesadaran, tidak stres, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mulai mulai lumayan lah dari semuanya yang ujian yang saya ituin. Yang saya tanyakan kan, saya itu kan punya kewajiban banyak, Kang Abu, hutang banyak ya. Dan saya yakin saya bisa menyelesaikan semua. Dan alhamdulillah sekarang usaha saya udah mulai jalan lagi. Oke. Cuma ketika yang nagih itu kasar gitu ya, kan mungkin saya juga tidak menyalahkan mereka karena mungkin sudah Kerjaannya mereka ya. terlalu lama dan itu emang kewajiban saya yang harus ituin. Dalam hati saya ada rasa tidak itu. Ini kan hutang suami saya gitu, ada gitu ya.
Bang. Tapi saya nggak bisa ngomong ke orang ini, ke keluarga juga nggak bisa gitu, Bang. Saya terus akhirnya saya pendam sendiri gitu loh, Bang. Dan walaupun sekarang udah bisa nyicil yang sedikit-sedikit, tapi karena jumlahnya itu banyak, saya masih menerima yang nagih ini kadang ngedonin mental gitu loh, Bang. Ya, Kadang paham. ya Paham. itu. Yang saya tanyakan cara untuk up supaya dalam apa ya, tetap kondisi. Soalnya sehari saya bisa down, sehari saya semangat gitu modelnya. Oke. Gimana gitu ya? Heeh. Oke. Gini Mbak, saya cerita dari banyak sudut pandang ya. Ya. Nomor satu, kalau punya utang, jangan pengen cepat utangnya lunas. Itu aja. Semakin pengen cepat, semakin pengen nge-push, semakin pengen quote and quote ya. Ini bukan jadi males, bukan jadi nggak ngapa-ngapain, bukan. Tetapi saat kita ingin semakin cepat, kita pengen mencari cara yang instan gitu. Itu nomor satu dulu Mbak. Iya. Ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau tadi punya pemikiran, ini kan utang suami saya, tetap aja Mbak. Kenapa ini bisa datang ke Mbak Siti, problem ini? Karena ini memang kerjaannya di dalam hidup Mbak Siti, ini adalah PR-nya, ada salah satunya adalah ini. Karena kenapa? Mbak Siti kan bikin komitmen sama suami, betul nggak? Dan sering kita bahas bahwa saat kita menerima suami, saat kita menerima istri, saat kita menerima siapa, kita menerima keseluruhannya, betul nggak? Bukan hanya baiknya, bukan hanya buruknya, termasuk permasalahan ini juga kita terima sebagai dalam tanda petik lungsuran yang bukan kerjaan atau bukan masalah saya, tapi saya beresin. Tapi mau nggak mau, itu adalah salah satu konsekuensi gitu. Oke Mbak ya? Ya. Itu dulu ya. Cuma gini Bang, apa itu kalau ada gini, ada kan yang nagih itu kadang kan sampai ya kamu nanti kalau kamu nggak bayar rezekinya seret dan lain-lain gitu loh. Iya. Bahasanya itu yang Iya bikin paham. Gini. Itu dulu. Pondasinya di situ dulu. Nanti kita bahas ke situ. Bentar lagi kita ke situ. Ya. Oke. Jadi nomor satu, Mbak Siti ngerti dulu bahwa ini sesuatu yang memang perlu aku hadapi dalam hidup. Itu dulu nomor satu. Oke. Jadi jangan gini, aduh kalau nggak gini kayaknya lebih enak. Aku tuh harusnya nggak gini banget, aku tuh harusnya lebih enak. Udah nggak bisa, kenyataannya sekarang seperti itu gitu. Jelas ya? Ya, jelas. Nah, sekarang yang kedua, problemnya Mbak Siti adalah ketika ada yang nagih, bahasanya kasar, jadi nggak enak, jadi deg-degan. Betul nggak kira-kira? Iya. Oke. Yang kedua gini Mbak, penagih utang emang kerjaannya begitu. Mereka cari makannya dari situ. Betul? Iya. Nah, sekarang satu aja Mbak. Saat punya utang, jangan pernah mundur 1 senti pun dari utangnya. Yang jelas tetap maju, tetap hadapi, gimana pun kemampuan kita, tapi jangan pernah ada niat untuk kabur atau nggak mau menyelesaikan. Itu yang kedua, Mbak. Itu aja. Meskipun kita ngelihat gede banget dan kita bisa ngelihat segini, karena prosesnya bukan menyelesaikan yang besar, tapi aku mau menyelesaikan proses demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Karena intinya bukan nanti lunasnya, tapi aku bisa berproses untuk menyelesaikan. Itu poin penting yang nomor 2. Saya pengalaman soalnya. Kenapa? Waktu itu mikir, aduh gimana ya, cuman segini, mendingan gak dibayar aja. Nanti nunggu banyak, nggak kejadian aja udah. Mendingan open discuss, jujur ke yang punya utang. Saya mau nyelesain, ini kemampuan saya, dan saya akan maju gitu. Iya, ya Bang. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, gini Mbak. Omongan orang-orang yang nagih, omongan orang-orang yang pasti di situ kan dia pengen kita cepat keluar uang karena kerjaannya begitu, betul nggak? Nah, Betul. sekarang itu urusan, Mbaknya perlu sadar bahwa apapun yang Mbak dengar, itu adalah omongan suara dari luar, tergantung bagaimana kita memaknai omongan itu gitu. Sekarang saya tanya, maaf ya Mbak ya, ini contoh nyata ya. Jangan sakit hati ya, ini contoh nih. Ini Mbak Siti kayak monyet, langsung jadi monyet nggak? Enggak. Nah, kayak cuman omongan. Bener nggak? Iya. Artinya apapun yang diceritain, itu akan hidup kalau kita memikirkan dan kita sakit dengan pemikiran kita sendiri gitu. Misalnya kalau kamu nggak bayar, oh jadi seret, terus banyak, oh iya aku nggak bayar nih seret nih. Yang membuat seret bukan omongannya dia gitu.
tapi ketakutan kita terhadap pikiran kita. Nah, Mbak, konsekuensi punya utang yang ditagih. Yang nagih ya nggak mungkin lemah lembut lah orang nagih utang. Betul. Kerjaannya dia, betul nggak? Iya. Jadi saat apapun yang diucapkan, mau ngomong A, mau ngomong B, oh iya ini kerjaannya dia, mau pakai jurus apapun yang penting aku bayar. Nah, Mbak, kalau kita udah punya niat mau menghadapi, nanti Mbak lihat aja. Insya Niat Allah. itu yang akan mengumpulkan energi, entah gimana ceritanya, niat itu akan ada jalannya aja udah, gitu Mbak. Oke? Sip ya. Nanti pelan-pelan Mbak Siti banyak teman penagih utang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mm-mm. Oke ya, Mbak Siti ya. Makasih. Fokus, berarti fokus ya, fokus ke usaha Mbak. Jangan bucin dulu. Nah, karena begitu bucin masuk, Wah, udah. atau kalau mau yang nagih dibucinin. Nah, Nah, jadi begitu nagih, love bombing di situ. Luluh nanti dia. oke ya, Mbak Siti ya. Terima kasih sudah sharing ya. Dadah. Thank you Mbak. Semangat. Wah, bener. Saya jadi semangat walaupun punya hutang Thank you banget, tuh wah keren banget teman-teman insight barusan yuk tuh mengenai Karena hutang. karena gini Kang, kadang tuh kita nunggu besar dulu untuk bergerak sih Kang. Oh, bener Ini banget, kita kita kecilin dari olahraga aja Kang ya. Bener. Ini masalah saya juga Kang. Si olahraga tuh kadang-kadang gini ya. Begitu bangun, ini sekarang kan kemarin back gitu ya. Sekarang kayaknya chest atau sekarang kayaknya leg day gitu. Terus saya mikir, aduh waktu cuma 20 menit nih mau rest area atau mau kuliah. Oke. Kayaknya 20 menit mah nggak akan optimal, nggak akan. Padahal 5 menit gue cukup kan. Oke, bener. Akhirnya nggak olahraga, sok. Bener banget. Karena pengennya perfect 20 menit, pengen semua kena, tapi jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Bener. Gitu itu salah satu masalah. Nah sama ini bisa diaplikasikan kemana? Mau utang, mau tugas. Sama nih Kang, saya kayak nulis disertasinya. Ntarlah nulis kalau udah semua lengkap jurnalnya, kalau semua ini baru diketik, terjadi-jadi Kang. Bener banget. Gitu. Begitu ada moodnya tulis aja dulu. Ada mood tulisnya dulu. Ternyata pelan gitu. Itu Oke. sih poinnya. Itu poinnya teman-teman ya penting banget ya. Jadi di mana kembali lagi ya ini ke permasalahan hutang ketika kamu ya punya uang segitu bayarin aja ya Mm-mm. gitu. Itu lebih baik gitu. Terus discuss gitu sama orang yang menagih Discuss. terus. Discuss itu penting ya. Saya pengalaman gini Kang, yang Oke. membuat kita sulit untuk menghadapi semua adalah keengganan Kang. Keengganan. Korea males. Aduh. Udahlah gitu kan. ketemu orangnya udah keburu bete, malas, Oke. ketemu ini bete. Nah, keengganan itu atau sekarang tuh menunda-nunda sih bahasanya. Nunda-nunda ya. Mm-mm. Begitu menunda, ya udah Tertunda juga gitu ya. tertunda semuanya Oke. gitu. Itu teman-teman ya, hadapi. Halo? Halo. Halo. Halo pagi. Halo, selamat pagi. Dibuka Pagi. kameranya Ibu. Ya, udah Halo. Halo Ibu, pagi. pagi. Udah pernah naik ya? Udah. Ini tuh Siapa? ibu yang lupa saya teh yang mana gitu. Oh, udah. Udah pernah naik dulu. Ternyata baru nyoba masuk, ternyata bisa naik lagi. Siapa Bu namanya dari? Rizka Ibu tuh dari nggak tahu guru, nggak tahu PNS, nggak tahu apa, lupa saya tuh. Nggak tahu bidan. bukan keduanya. Bukan. Maaf ya siapa pelupa, maaf ya. Ibu Rizka dari mana? Dari Jawa Timur, Bang. Oke. Oke. Iya. Dulu Pak akunnya beda ya? Sama, namanya juga Los Nggak Rewel sama. Oh, Oh, negara ya, gitu. Iya. Dulu Iya. curhat masalah perceraian itu. Oh, oke. Oh iya. Kalau curhat perceraian udah lupa pasti. Soalnya banyak banget. Iya. Kayak mayoritas sih sama sih tiap hari yang dibahas masalah perceraian, suami, Oke. gini, utang juga. Ya jujur Iya. sih aku juga sekarang udah ditinggal suami, utang juga banyak, Oke. biaya pendidikan anak-anak 3, tapi selama saya menjalani hidup
selama apa ya kita jalaninnya ikhlas, ada uang kita bayar. Intinya gini, kadang saya dulu kan ngerasa takut, aku tuh kalau bayar utang semua ntar untuk makan, untuk biaya pendidikan anak-anak kurang kayak gitu kan. Mbak, Tapi sebelum namanya panjang lebar, bikin grup sama Bu Siti yang tadi mendingan. Jadi kita punya teman. Sob, bikin grup. Kan dekat di Purbalingga. oh biar jauh dong, Purbalingga Jawa Tengah ya. Ah, Saya ya nggak Jawa apa-apa Timur. lah. Kan dekat-dekat situ lah. Di grup WA kan bisa dekat. Terus gimana, Mbak? Ya, terus intinya kalau saya sih yang saya sudah menjalani beberapa bulan ini memang udah tagihan utang dulu deh diutamain. Utang dulu diberesin, sisanya baru kita ini. Itu ada aja rezekinya, Bang. Tapi kalau kita ngempet uangnya, ntar dulu deh utangnya belakangan. Yang penting anak-anak bisa makan, yang penting buat biaya sekolah anak-anak ada utang, wah tambah keteteran itu, Bang. Tambah bikin ini gitu. Tambah bikin apa? Nggak bisa tidur. Kayak gitu Betul. sih. Betul. Jadi saya utamakan utang dulu prioritas. Pokoknya gaji udah utang ini, punya bank ini tutupin semua. Baru sisanya nih buat pendidikan anak-anak. Urusan makan nanti ada aja rezekinya, Bang. Kayak Betul. gitu. Kenapa? Kalau Karena kita, emang diniatin mau bayar masalahnya. iya, kalau kita, oh ntar aja dulu deh. Ntar kalau kan mau deket-deket gajian, kalau ada sisa uang baru nih. Saya dulu pernah saya kayak gitu, tapi nggak bisa-bisa. Tapi setelah saya ini utangin dulu deh diberesin kayak gitu. Alhamdulillah, Bang. Udah lumayan sih. Udah pertengahan ini. Wah, keren, keren, keren. Terus mungkin ada pertanyaan berikutnya, gimana Mbaknya bisa? Dulunya kan pasti nggak gini, betul nggak? Iya, Nah, dulu saya kenapa kayak kenapa gitu. bisa jadi berubah gini? Kenapa, Mbak? Ada yang ngomongin sih, teman coba aja Riz, kamu ini dulu deh utangnya. Nanti ada aja rezeki. Kamu sambil ini sholat duha, terus dibacain surat ini, ada aja rezekinya. Alhamdulillah saya ngikutin itu selama 2 minggu kok. Lumayan sih pikirannya lebih tenang, lebih ini ya udah kita jalanin aja bismillah. Pasti ada aja rezeki gitu. Oke, mantap. Iya. Thank you, Mbak Rizka. Terima kasih udah berbagi. Ya, ini juga Iya. membuktikan bahwa kalau emang kita nggak menunda dan punya niat mau menyelesaikan, ada aja jalannya. Gitu ya, Mbak ya? Iya. Iya. Sip, mantap. Karena matematika Allah itu lebih baik daripada matematika sekarang sih. Oke. Benar-benar itu kalimat yang menenangkan ya, matematika Iya. Allah lebih baik. Udah Allah yang ngatur gitu. Yang penting kita niatnya, karena di balik utang itu orang benar kata Kang Abu tadi, orang yang menagih utang dia juga bekerja dari itu, mungkin dari doanya orang itu. Kalau kita oh ya dengan itikat baik kita bayar, oh ya Bu nanti semoga dilancarkan rezekinya, kan ada doa juga sih buat kita, mungkin dari itu juga. Tapi kalau Betul. kita menyusahkan orang yang nagih utang, bikin kita juga seret juga rezekinya gitu. Benar, benar. Mantap, mantap, keren. Thank you, Mbak Oke. Rizka. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Kang Andri, Kang Abu Ya, sehat. makasih, thank you. Wah, mantap. Ini kenapa ya topik tiba-tiba utang ya? Kenapa ya? Ini tiba-tiba utang gini, ini teh kenapa ya teman-teman ya? Syarifah Ruhai. Pagi. Pagi Kang Anjrit, Kang Abu, Halo. makasih. Pagi, siapa di mana? Siapa di mana? Silakan dibuka kameranya, Bu. Di Kepulauan Riau kitanya. Oh, di Kepri. Siapa namanya? Syarifah Ruhaida. Oh, oke, Syarifah Kepri. Gimana, Mbak? Enggak sih, mau testi aja sih. Gimana, sebelumnya, gimana? sebelumnya selamat ulang tahun ya Kang Abu. Panjang Sering nonton umur. kita? Sering nonton Iya, kita? sering Makasih banget, ya, Mbak. Makasih. sering banget. Gini Kang, saya kan punya banyak trauma ya. Banyak banget traumanya. Dari orang tua, dari suami gitu ya kan. Cuman setelah ketemunya sama rest area, sama Kang Anjrit, sama Kang Abu gitu kan, sama Kang Denis juga. Pokoknya banyak deh yang bikin saya itu jadi kayak semangat lagi menjalani hidup gitu ya kan. Hmm. Pernah sih Kang, udah berkali-kali juga
dari kecil, dari sampai sampai sekarang ya, berkali-kali juga mikirnya ya udah deh hidup ini mau gimana gitu ya kan, akhiri aja nggak sih gitu kan, Hmm. selesaiin aja lah hidup ini, kayaknya nggak ada yang berpihak ke saya gitu kayaknya kan. Mau ngapain juga nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Mending Iya. udahan gitu ya. Mm-mm. Udah kayaknya dari segi apapun nggak ada yang Bener, nggak ada yang nguntungin gitu ya. nggak ada yang nguntungin. Iya, Sakit paham, mulu paham. gitu. Paham. Sakit mulu gitu kan, nggak punya orang tua yang ya kayak ayah saya kan orangnya kasar ya Kang ya, keras, mukulin apa gitu, sampai saya tuh mikirnya hidup saya ini buat apa gitu ya kan, sampai kayak nggak ada semangat buat hidup gitu, sampai punya suami juga mikirnya kayak oh bakal selamat nih gitu ya kan, bakal di apa di gimana pokoknya diperlakukan selayaknya manusia gitu ya kan. Cuman ya memang kan nggak semuanya apa yang dilakuinya itu buruk, enggak ya kan, pasti ada baiknya. Cuman saya itu ngerasanya kayak aduh ini kok kembali lagi gitu setelah tahu dari Kang Abu, Kang Denis dan ya yang lain-lainnya juga gitu, belajar gitu ya kan. Ternyata itu memang dari dalam diri saya sendiri gitu, karena trauma saya, karena trauma yang nggak pernah dirilis, nggak pernah saya sendiri pun nggak tahu ternyata itu trauma itu di dalam diri saya yang berdampak keluar kayak cerminan gitu ya Kang ya. Betul. Dari situ saya belajar oh ternyata seperti ini, tapi memang sulit ya Kang ya, sulit Ya, nggak mudah memang. ya. Sampai sekarang alhamdulillahnya sampai sekarang, dan kemarin kan saya ikut apa DH 1.1 itu ya. Alhamdulillah dari situ terasa kayak oh kayak gini, mulai kebuka itu Kang, mulai kebuka itu pikiran saya, mulai menerima gitu. Apalagi semalam kan ikut Zoom itu sama Kang Abu sama Kohen. Makin kebuka lagi gitu. Oh ternyata Oh, ini. itu kalau ngerti itu makin ngerti itu. Alhamdulillahnya dari situ saya semakin tenang gitu loh Kang. Iya. Alhamdulillahnya semakin terasa oh ternyata seperti ini. Lihat juga Pak Wayan sama Ayah Syaiful Karim itu loh. Iya. Alhamdulillah walaupun masih merangkak-rangkak kayaknya ya Kang, masih ada datang lagi, oh ya udah saya rilis lagi gitu. Mencoba mengerti lah Kang kayak gitu. Mencoba mengerti. Jadi alhamdulillahnya makanya saya sangat terharu gitu kan, bersyukur sekali ketemunya Kang Anjrit, Kang Abu dan yang lain-lain. Kayaknya jadi obat buat saya gitu. Wah, keren Mbak, thank you. Dan ya balik lagi ya, kita jangan balik lagi yang dari awal kita bicara bahwa jangan lelah buat belajar terus Mbak. Ya alhamdulillah. Karena nanti kita akan ngerti gini. Saya selalu ulang-ulang kalimat ini ya, dan ini bisa dipakai gitu, bahwa pada akhirnya kita akan berterima kasih sama orang yang paling kita benci. Karena tanpa mereka kita nggak ada di kelas kesadaran ini gitu. Benar Kang, benar Tanpa banget. mereka kita nggak akan belajar, tanpa mereka kita nggak akan mengeksplor, tanpa mereka kita nggak akan lebih kenal diri, nggak ada aja udah. Iya benar. Gitu. Benar Kang, benar banget. Dari sini walaupun rasanya saya kayak gimana ya, tiba-tiba saya ini kan kayak overthinking Kang, overthinking sekali. Pokoknya paling susah saya mengendalikan pikiran saya gitu. Tuh. Jadi balik lagi gitu kan, seperti kata Kang Abu, terima dulu gitu kan, terima dulu apapun itu, terima dulu, rasain, biar saksikan emosi itu lewat gitu ya kan. Jadi saya jadi ya Allah ternyata seperti ini, ternyata saya diberi cobaan hidup yang sebegitu sakitnya, sebegitu kayaknya udah nggak perlu dunia gitu, udah nggak ada tempat saya di dunia ini gitu kan, ternyata untuk ini gitu. Akhirnya saya ketemu sama orang-orang yang mengarahkan saya ke jalan yang oh enggak, ternyata Allah itu sayang, Allah itu maha baik untuk menunjukkan saya ke jalan kesadaran gitu loh Kang. Mantap. Keren Mbak Syarifah, thank you. Tetap semangat. Makasih banyak, Abu ya. Sama-sama. Karena dan jangan lupa satu Mbak, meskipun ada perubahan dan perbaikan cuman 1 mm, jangan lupa untuk mengapresiasi diri. Itu perlu. Ya. Itu yang nggak bisa saya dapatkan selama hidup. Iya. Oke? Oke ya, Bu, apresiasi dirinya ya. Yuk, dadah.
Wah, nggak bisa nolak ya kalau orang tua gimana tuh bukan susah, nggak bisa, udah Nggak selesai. bisa, betul. Karena orang tua itu benar tadi kata Kang Abu didesain untuk dimaafkan, ah. Mm-mm. Nah, Ya, orang tua dan mertua satu lagi kan? dan mertua satu lagi, benar ya. Nah, itu dua. Untuk dimaafkan udah susah ya. Kecuali kalian banyak uang. Mau orang tua ataupun mertua nggak akan berani apa-apa. Itu asli loh teman-teman. Coba next ya. Aduh. Udah ujungnya mah kaya aja lah, gitulah Kaya. intinya. Iya ya. Pagi. Halo, selamat pagi. Silakan dibuka kameranya. Ini belum follow saya lagi ya, Nara. Halo Nara. Wah, kepencet nih kayaknya. Halo Nara, lagi pipis ya? Kayak lagi di toilet lagi pipis ya? Halo Nara. Wah, udah nih, Nara. Next ya. Durasi ini. Pagi. Halo, selamat pagi. Just the two of us. Halo, selamat pagi Kang Abu, Kang Anjrit. Selamat Pagi. pagi. Dibuka kameranya udah bisa belum? Kayaknya belum bisa Kang Anjrit karena Ud- masih sedikit. Udah deh kayaknya. Udah bisa. Oh ya belum bisa. Belum bisa, iya. Belum bisa, ya oke. Siapa namanya? Di mana? Saya di Tangsel, Kang Abu. Pernah naik juga waktu itu. Oke. Dengan Dengan? ibu siapa? Dengan Iis, Kang Anjrit di Oke. Papua. Tangsel. Di mana Tangselnya? Bintaro, BSD, Ciputat. Pamulang, Kang. Oh, Pamulang. Oke. Iya, Gimana betul, gimana? betul. Iya. Sebelumnya, selamat ulang tahun ya, Kang Abu. Terima Semoga berkah kasih. selalu. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga ilmu-ilmunya. Banyak banget yang sudah kita dapat dari semuanya, Kang Abu. Dari live-nya, dari rest areanya juga. Ini membawa banyak berkah, mudah-mudahan untuk orang banyak ya, Kang Abu ya. Min. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Gimana, Mbak Iis? Eh, Teh Iis? Iya, mau sharing sedikit aja, Kang. Hmm. Waktu itu saya sempat ikut jeda semestanya Kang Abu di akhir tahun sama Pak Wayan. Oh, oke. Ya. Nah, betul. Nah, waktu itu kan back then pada saat saya masih mempunyai suami, kita sempat ketemu dengan beberapa guru yang meminta kita untuk coba ziarah ke sini, ke sana gitu kan, Kang, gitu kan. Oke. Nah, pada saat ziarah itu ya memang beberapa makam ulama besar ya, Kang, gitu kan. Nah, pada saat ziarah itu saya itu selalu menangis. Selalu menangis seperti ketemu dengan seseorang yang lama saya nggak ketemu dan saya kangen sekali. Saya nggak tahu artinya apa, Kang. Nah, pada saat jeda semesta, Kang Abu bilang bahwa kita ini datang merindukan diri kita sendiri. Dan akhirnya saya baru tahu, Kang, artinya kenapa saya menangis itu karena ternyata saya ketemu sama diri saya, Kang. Oh, oke. Iya, jadi rasa kangen itu, rasa ketemu yang udah lama sekali, itu semua tumpah semua. Dan pada saat jeda semesta itu sangat berhenti nangis, Kang. Ya gitu, jadi alhamdulillah sekali. Jadi saya jadi tahu makna sedikit demi sedikit ya, Kang. Meskipun Kang Abu itu hikmahnya banyak sekali dan kadang-kadang saya juga harus ngulang terus YouTube-nya Kang Abu. Ini tuh maksudnya apa ya? Ada beberapa yang saya save gitu kan. Karena dari situ betul-betul kebuka, Kang. Oh ini, oh ini gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Kang Abu yang tidak terhingga. Halo, Mbak. Suara Halo? saya aman? Aman, Ah. Iya, maaf tadi ada Sorry. telepon masuk. Ya, Iya. gimana sorry, Mbak? Iya, jadi saya cuma mau bilang terima kasih banyak Kang Abu. Jangan berhenti karena
kita sangat apa namanya memerlukan orang-orang seperti Kang Abu yang bisa memberikan hikmah kepada kita semua. Itu Kang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iis, terima kasih. Terima kasih, keren. Makasih dan makasih. Dan jangan lupa juga bahwa apa yang dirasakan Mbak Iis sebetulnya adalah sesuatu yang Mbak Iis lakukan juga untuk ke dalam dirinya kan. Ya. Gitu. Jadi memang itu adalah salah satu, kalau boleh pakai bahasa usaha ya, Mbak Iis yang memang berniat untuk mau berubah gitu intinya. Ya, Jadi iya. kita sama-sama bertumbuh gitu. Makasih Mbak Iis. Sama-sama, terima kasih dengan Kang Abu, Kang Andrew. Sama-sama Ibu, atur nuhun pisan, dadah Bu. Makasih, hatur nuhun. Dok, Wah, Iya, investor datang nih. investor datang nih. Asik. Investor nih. Investor 44-nya. Dok, Kang Abu ulang tahun, Dok. Oh, investor 44 cek aku ge. 44. Tapi Kang Kang Abunya Abunya lagi di praktek, Dok. Jakarta, Eh? Kang Abunya lagi di Jakarta. Ya udah kita datangin aja kan aja kita ke Jakarta. Ke Swiss kapan, Dok? Tanggal 12. Tanggal 12 Juni sekarang. Ya 12 Juni besok. Kayak Wah, tuh Dokter Rama hiatus ini mah ya. Ya terus 20 hari ke Swiss-nya juga. Oh, cuma 20 hari. Cuma Nanti 20 kita hari bisa berapa nonton lama? live di sana sambil nonton ngelihat Swiss teh gimana sih kan bisa. Ah, iya. Oh iya, Tapi kalau boleh. akhir bulan berarti udah di sini lagi dong ya. Sudah ya non akhir bulan nih. Kang Abu ada waktu ke Bandung akhir bulan, Dok. Oh, akhir bulan Juni. Iya. Iya nah gampang nanti kita atur-atur lah biasa. Ya. Ayo iya teh. Jadi Lagi ada di tempat praktek, peristiwa Dok? apa 4 tahun ini teh? Lagi di tempat praktek. Enggak, ini sorry lagi kaluhur kehandap tadi nyokot sesuatu kayak kalem nyari tempat steady lah. Enggak. Praktek nanti jam 12 lagi nonton NBA final. Cie. Oh, mantap. Pasti nggak ada yang tahu NBA final teh naonnya. Ting, naon eta Dok? Yang penting Piala Dunia, Dok. Iya. Oh, NBA final itu dekat-dekat champion final juga ya. Iya, NBA Emang final. akhir-akhir session segitu ya semuanya ya. Seru NBA final ini teh sebenarnya. Apa Knicks sekarang lawan Dok Spurs. yang ini yang paling ini? Kayak orang ya lah. Klub apa gitu maksudnya tuh NBA final tuh siapa sama siapa? Basket guys, basket. Nah, Iya, siapa sama siapa, Dok? Klub ini apa sama ada klub New apa York finalnya? Knicks. New York Knicks lawan San Antonio Spurs. Oke. Oh, bari teuing naon taunya Persib kalian mah. Emang dasar. Lakers gimana Lakers, Dok? Gak ada? Naon teh? Lakers goreng, Lakers kemarin kalah di semifinal. Bulls Bulls udah nggak musim. udah gak musim ya. Nah, sejak Jordan Eueuh lah. Udah susah, belum ada. Jadi gini bedanya teman-teman, kalau sepak bola kan jelas ya, saya tuh dukungnya Persib dan MU gitu ya. Nah, kalau basket itu ada kayak 5 tahun nanti dukung ini, nanti tahun selanjutnya dukung ini. Jadi bukan karena timnya tapi karena sosok pemainnya. Kalau saya betul, gitu. betul. Beda kalau sama bola mah klub ya, kalau sama basket mah tergantung pemainnya. Oke. Yang saya suka siapa nanti ikutan klub itu gitu. Lebih ke personal ya, berarti bukan ke klub ya. Betul. Tapi kalau Ya, saya mah sekarang teuing Persib mah teresep. Ya maksudnya teh biasa-biasa aja gitu. ya memang Tema ini dulu, mah Dok. seneng bola. Dok, saya punya Nanti. pengalaman sama almarhum. Dulu sama almarhum Bapak ya, punya pengalaman. Diajak ke stadion, Stadion. nonton Persib. Ke Siliwangi. Nggak tahu dia, saya lagi kecil. Itu mah bapak saya ya, kencing di plastik. Bener, Dok, bener. Dilemparin itu motor. Anjir, mungkin dari sana saya kurang seneng gitu, punya program kurang seneng. Nah, eta ya traumanya di dinya nya. Trauma. Iya, Cid. Asa kieu gitu, asa naon sih ieu. Bener Kalau loh ini, itu. Itu namanya fanatisme, Kang Anjrit. Fanatisme. Bener. Nah, bapak Ya, saya jadi- fanatisme pisan. Itu mah sebenarnya bucin level tinggi sebenarnya Kang Anjrit. Iya bener ya, anjir gila Iya, banget bucin. nih sama yang Jadi ini. orang itu ke Persib tuh bucin sebenarnya. Bener. Bucin. Bucin. Tuh. Antara Jadi bucin bucin. sama satu lagi FOMO, Dok. Yang FOMO Iya, juga FOMO. banyak, Dok.
Betul. Memang iya karena apa namanya? Melekat tadi Kang Anjrit kamu. Melekat ya. Melekat, iya. Itu bahasa melekatnya kayak gitu. Jadi kalau orang sudah apa namanya jatuh cinta ya, bukan bucin sih emang ini jatuh cinta berlebihan jadinya. Benar. Gitu. Dan Benar, memang Dok. itu biasa, bener Kang Anjrit. Kamu kan nggak tahu ya. Saya kan dari kecil itu nonton Persib. Kita jadi ngomong Persib ya. Jadi saya tuh senang bola tuh dari tahun 86 Kang Anjrit. Bahas Persib sih. Oh, nggak jadi Persib, tapi nggak. Ini konteksnya adalah bagaimana kalau kita terlalu melekat sama sesuatu, Nah, benar. kita tuh bisa melakukan apapun gitu loh, ngerti nggak? Demi siapapun dan apapun Demi itu siapa gitu. menjadi gini, ini contoh nih ya, para pendukung Persib nih. Jadi kan sebenarnya gini, misalnya pemain Persib tuh nekel pemain lawan nih gitu misalnya. Dengan sangat keras. Kan sebenarnya itu nggak boleh ya, nekel dengan sangat keras. Tapi karena dia seneng banget sama Persib, jadi mau pelanggaran dianggap bener gitu, ngerti nggak? Iya. Udah bener soalnya ada kemelekatan kamu bener gitu ya. Mau dia Iya, jahat, itu. mau dia nggak jahat misalnya gitu Ya ya. itu terjadi pada agama juga bisa gitu Kang Anjrit. Benar. Dengan Misalnya- objektivitas gitu ya. Objektivitas jadi nggak ada kalau kita sudah terlalu sama. Kayak ada yang terlalu cinta sama Kang Abu jadi bela-belain melakukan Kang Abu selingkuh, misalnya tetap dibelain Kang Abunya kalau udah selingkuh sama kayak gitu. Benar. Benar banget itu, Makanya, Dok. makanya tadi kita bahas Dok, semua juga yang paling penting adalah B aja. Nah, ya udah, Udah, memang biasa B aja. gitu, luar biasa. Itu Ini teman-teman pada harus kemana B yang aja lain? ya terhadap apapun. Biasa aja. Biasa aja udah. Pada kemana yang lain nih, Kang Denny sama si Kohen? Gak ada. Sibuk. Jadi makan-makan di mana Kang Abu ini teh? Nanti senti lah biasalah. Oke. Senti, Dok. mantap. Ada tempat Nanti baru kita ke lagi mau Senti. tahu nggak? Ada tempat baru kayak Senti. Di mana, Iya, Dok? Sok. Ya, kalau nantinya pas Kayak di Bandung Senti nanti. tapi ya. Oh iya, sama. Oh, yang naik mirip-mirip. bukan, yang naik lift ke atas. Itu gak Aom, enak. Kurang, Aom Dok. gimana? Aom. Gimana Om Kurang, deh? euy. Kurang. Aom teh di ini Gourmetria. Pascal, bukan Pascal. Iya, Pasteur Pascal. ya? Daerah situ ya? Pascal. Kurang, Dok. Aku udah ke situ, Dok. Udah pernah? Udah. Oh, tetap gelap ya? Kenapa gelap ya? Bukan gelap atau apa, kurang aja sih. Oh, tetap Tetap emang Senti, sih. Eh, terbaik Emang mah, Senti euy. terbaik sih memang. Soalnya senti teh vibe mafia di ujung gitu ya. Nah, disiapin Vibe-nya, bodyguard gitu sama vibe Sebenarnya di Jakarta banyak yang lebih enak dari itu sih, banyak di Jakarta. banyak atau di sini. Oh, banyak, mah. iya benar. Tapi nanti Kalau di sini nanti di pick ya, nanti kita ke pick. anjir, nanti ketemu Bibilung atau saya, bahaya. Ya. Siapa satu lagi? Siap, satu lagi ya kita naik-naikan, Dok. Sambil nutup, sok. Asik. Itu Dokter Rama mau ke Rama. Swiss ya, teman-teman ya. Anjir, geuleuh siga rekaman wae urang teh. Dok, di Swiss ada ini nggak ya? Ada tempat-tempat keramat gitunya tuh, nya. Oh, beda. Kalau di Swiss itu lebih banyak kan, itu banyak heritage-nya kan anjir ya, Bu. Oke, maksudnya itu Bangunan-bangunan tempat-tempat tua. Dia kan kalau Eropa itu banyak kota-kota tua. kotanya gitu ya yang tua, Ya, tapi itu jadi kalau tempat mungkin kalau di keramatnya mah nggak Bandung ada mah ya kayaknya ya. Di Bandung mah kayak di Braga kan anjir. Oke. Kayak di Braganya banyak bangunan-bangunan tua ini. Nah, yang ya. kayak gitu banyak ya kalau di Swiss ya. Jangan nyari mall ya di sana mah. Wah, juga di orang nyari mall tuh wah di itu mah. Ya. Tadi itu udah jelas ayam Medusa ya. Ya. Halus Medusa. Halo. Pagi. Ikutan aja. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Udah saya fallback, silakan dibuka kameranya ya. Dari Lastri dari Jogja. Oh, Makasih. Ibu Lastri di Jogja. Jogja. Silakan, Bu. Halo Mbak Lastri. Halo. Maaf saya mau tanya. Jadi saya sudah melewati ketiga fase 3 ibu tadi. Dan Bentar, saat Mbak ini sering nonton kita nggak? sering nonton Kang Abu. Oh oke. Saya mau nanya dulu kenapa namanya Medusa Mbak? Eh, Seneng Dewi Medusa gitu maksudnya? Atau gimana tuh? senang ceritanya. Oh oke. Apa yang paling menarik dari cerita Medusa menurut Mbak Lastri? Ini sebelum masuk dulu nih. Nah, Seperti kebenaran yang dibungkam sistem. Oh mantap. anjir. Keren. Kalau Keren. Ya. bisa Jadi gila kan- si Ibu, Gimana Pak?
sudah melewati 3 fase yang 3 ibu tadi. Saat ini saya tidak ada pekerjaan, pemasukan, tapi kenapa saya nggak tertarik untuk manifestasi atau berdoa seperti itu? Itu kenapa, Kang? Oh ya, kan manifestasi dan doa tuh biasanya dilakukan sama orang-orang yang halu dan ngarep dan nggak mau kerja. Itu nomor satu paling banyak. Mm-mm. Ya kan? Konteksnya adalah lebih ke semoga. Nah, sekarang kalau mbaknya udah merasa cukup dan nyaman, apa yang harus dimanifestasi lagi? Orang sekarang udah nggak ada kenapa-kenapa kok gitu. Betul. Mungkin lagi fasenya lagi nggak aja. Iya. Dan nggak apa, kan nggak harus ya. Ya, saya pikir saya kenapa gitu? Kenapa saya nggak ada tertarik manifestasi, berdoa, lalu saya juga kayak susah mengingat sesuatu gitu. Berapa tahun ini? Susah mengingat tuh gimana maksudnya secara kognitif gitu, pelupa. Bukan pelupa juga, misalkan kejadian lama nih, kadang saya lupa. Kadang tiba-tiba yang lama banget, bahkan saya bayi, tiba-tiba saya kok inget ini, rasanya saya inget gitu. Iya. Ini Ya, kenapa? ya balik lagi kan Mbak, si memori itu kan sebenarnya nggak pernah hilang ya. Dia akan spark sesuai dengan kondisinya macam-macam gitu. Tapi Mbak, beruntunglah Mbak yang sering lupa dan cepat lupa karena kenapa? Sering lupa dan cepat lupa adalah obat untuk cepat jadi bahagia gitu. Iya, sering kesel, cepat lupa. Marah, cepat lupa. Kan bagus tuh. Tapi nanti ya perlu disadari juga bahwa lupa tuh belum tentu lupa tuh belum tentu terobati tuh belum tentu gitu. Itu Iya, sih iya. Mbak. Ya. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan awal bahwa manifestasi lah, doa lah apa, itu kan sesuai dengan speknya masing-masing gitu. Iya, iya. Nah, Jadi tapi nanti Mbak harus bedain nih apakah aku lagi emang nyaman, enak, tenang atau apatis gitu. Itu tipis tuh biasanya. Antara aku nggak peduli dan aku udah nerima tuh tipis tuh. Oh, itu beda itu ya. Benar. Beda tipis Iya. tuh, Mbak. Misalnya Iya. nih ya, aku tuh udah nggak perlu doa, nggak afirmasi kenapa udah lah. Nah, misalnya nadanya aja udah gitu. Nggak tertarik aja, Kang. Iya. Kan yang tahu mbaknya ya. Iya. Nggak tertariknya gara-gara Apa kedorong oleh marah, benci, dengki misalnya. Atau aku udah cukup aja gitu. Enggak, kayak nggak ada keinginan, nggak marah, nggak benci, tapi kayak biasa nggak aja gitu. keinginan. Iya. Tapi Eh, tapi Mbak sehat kan? Hah? Tapi masih ada gairah hidup kan masih ya. Maksudnya tuh masih Mbak kayak ini, aku lihat kayak dari muka kayak sepak gitu, sepak gitu. Kan Medusa tuh Kang. Oh, kan medusanya. Iya. Asa aneh gitu kalau udah gak punya keinginan ya udah ngapain atunya. Saya belum mandi, Kang Anjrit. Oh, oke. Terus ini, saya mau tanya, kan kebanyakan dari kita itu banyak luka batin bahkan sejak bayi gitu ya katanya. Eh, dari orang-orang yang nggak bisa mengikuti kelas-kelas seperti itu, apakah bisa sembuh secara alami gitu? Lalu Nah, melalui apa gitu? nih, hadis riwayat Dokter Rama ya. Hampir 80-90% semua trauma sembuh dengan sendirinya. 60-70 saya lupa angkanya, tapi at the end of the day dia akan sembuh dengan sendirinya. Gitu. Nah, ini yang akan jawab Dokter Rama langsung. Gimana Pak Dokter? Silakan, Menarik Dok. pertanyaannya. Iya, iya. Maaf, ini banyak dari kita-kita yang mengalami banyak trauma, banyak luka, tapi tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti kelas-kelas yang mahal-mahal itu. Jadi Iya. bisa sembuh secara alami apa tidak gitu. Ya, jadi gini, ibu namanya siapa sih? Lastri. Tri. Bu Lastri, ya, Bu Lastri Wong Jogja ya Bu ya. Nah, jadi Boyo. gini Bu, kalau misalnya ngomong trauma, balik lagi ya Bu ya, gitu. Pokoknya gini, saya akan menerangkan nggak bosan-bosan nih. Kita bedakan dulu peristiwa traumatik dengan traumanya, gitu. Jadi ada peristiwanya, ada rasanya, gitu. Ya, kan artinya gini, ya, tidak semua peristiwa yang traumatik itu dapat membuat trauma. Pertama gitu dulu. Gitu ya, contohnya apa? Misalnya ada orang yang kita sama-sama kena banjir bandang. Kenapa kok ada orang yang biasa aja, ada yang karena peristiwa tersebut ngelihat hujan aja dia takut kan gitu.
Ya, jadi kita harus bicara dulu kalau trauma itu adalah respon tubuh, ya Bu ya, gitu dulu sama gitu. Nah, apakah bisa sembuh sendiri? Analoginya gini aja Bu, sebenarnya simpelnya gini, bisa nggak sendiri? Bisa, gitu. Kenapa? Karena memang tubuh itu sangat pintar untuk punya mekanisme mencari keseimbangan, Bu. Gitu. Nah, memang ada orang yang bisa melakukan sendiri dan ada yang tidak gitu. Jadi kalau ibu tanya apakah bisa dia sembuh sendiri, bisa gitu. Memang bisa, bisa. Nah, kalau yang nggak punya kesempatan mencari ikut kelas dan segala macam, itu kan tetap nanti akan dipaksa untuk mencari tahu kemana gitu loh. Karena kan si tubuhnya tuh ngomong gitu bahwa ada yang salah sama tubuh lu mesti melakukan sesuatu. Dia mencari cara untuk keluar tuh trauma itu sebenarnya Ibu Lastri. Akan mencari cara keluar dia dengan cara apa? Bikin tangannya jadi gemeteran, jadi tremor, jadi sering nyeri kepala dan segala macam. Jadi senggol bacok dan segala macam. Jadi walaupun dia nggak punya kesempatan, tapi dia akan nyari cara dan nanti akan ada caranya sendiri sih Bu. Sebenarnya nggak usah dipikirin apa dia punya uang atau enggak, tapi nanti pasti ada cara dia menyembuhkan gitu loh. Entah ketemu kelas mahal, entah dia ketemu pengalaman dan segala macam gitu loh. Poinnya itu gitu loh. Jadi trauma apa bisa sembuh? Bisa, sangat bisa. Nah, memang analoginya gini Bu Lastri. Kadang-kadang ya saya itu kan ada orang yang trauma nih, misalnya dia nggak bisa ngeberesin gitu, datang ke saya. Nah, kadang-kadang ada yang dengan mengarahkan dulu aja, dengan apa? Dengan cara mengakui dulu aja bahwa dia tuh punya masalah dengan trauma gitu loh. Dan yang sering jadi masalah kenapa orang nggak bisa beres traumanya? Pertama adalah apa? Ketika dia tidak mengizinkan rasa sakit itu ada di tubuhnya. Tidak mengizinkan. Gitu. Tidak mengizinkan. Itu yang jadi masalah pertama. Makanya saya sering bilang, gimana cara ngerilis, melepas trauma, cemas, segala macamnya. Izinkan dulu aja rasa itu ada di tubuh kalian. Izinkan dulu. Yang jadi masalah banyak orang tidak mengizinkan itu ada. Maksudnya gimana? Oh iya, saya harus kuat. Nah itu Kang Jerit, Kang Abu, dan Bu Lastri. Selalu begitu banyak orang. Saya harus kuat, harus ini gitu loh. Ya, nah itu yang membuat dia tuh jadi tidak mengizinkan gitu loh. Ya jadi izinkan dulu aja bahwa iya saya punya masalah gitu loh. Nah, dan kadang-kadang saya kasih contoh gini ya. Kemarin ada yang datang ke saya itu seorang perempuan dokter. Jadi dia itu sama bapaknya benci banget gitu. Benci banget. Nah, saya gali-gali kenapa? Masalahnya ternyata adalah jadi ibunya ini baru meninggal nih. 3 bulan. Baru meninggal 3 bulan. Nah, anaknya ini merasa itu bukan waktu yang tepat untuk bapaknya punya perempuan lagi gitu, punya pasangan lagi, ya. Nah, jadi si bapaknya cerai terus nikah lagi gitu? Bukan cerai, jadi udah meninggal, ibunya udah meninggal, nih, sakit nih. Oke. Kayak gitu ya. Ini contoh nih biar ibu paham maksudnya kayak gini gimana. Jadi gini, meninggal ibunya baru 3 bulan. Nah, menurut dia itu bukan waktu yang tepat untuk bapaknya punya pasangan lagi. Menurut dia mestinya masih berkabung gitu loh. Tapi di momen itu dia nggak sengaja ngebaca chat bapaknya WA dengan wanita lain gitu loh. Dengan perempuan lain dan bahasanya bahasa kayak bobogohan lah kalau orang Sunda bilang kayak pacaran gitu. Nah di situ dia nggak bisa nerima bahwa bapaknya sudah move on dari ibunya gitu, ngerti nggak? Dia nggak mengizinkan rasa kenapa sih bapak saya udah mencari pasangan lain, padahal kan baru kehilangan ibu 3 bulan. Nah itu. Kenapa udah nyari lagi gitu ya? Iya nggak boleh gitu. Jadi di satu sisi bapaknya punya kebutuhan, karena emang ibunya sakitnya sakit kronis ya, nggak Bu, Kang Jerit dan Bu Lastri. Jadi sakitnya tuh yang udah tau lah istilahnya, entar lagi juga meninggal gitu, ngerti nggak? Karena udah parah gitu. Nah jadi bapaknya mungkin udah siap-siap. Nah dia merasa jadi selama ini bapak tuh gitu loh, nggak sayang sama ibu, jadi gitu. Jadi tidak mengizinkan rasa marah itu ada di kepala, di badan dia gitu loh. Dia selalu ngomong, mestinya saya nggak marah sama bapak saya ngerti kok bapak saya butuh pasangan. Mestinya saya nggak marah, ngerti nggak? Iya. Jadi dia tuh membuat kayak marah tuh nggak boleh sama bapak gue gitu loh.
Iya, iya, iya. Itu yang bikin dia kesel. Nah saya bilang marah sama bapak nggak apa-apa gitu loh. Jadi kebanyakan itu, Bu, maaf jadi panjang nih gitu, biar paham gitu. Kenapa orang trauma nggak bisa itu? Karena dia tidak bisa mengizinkan rasa itu ada gitu loh. Wah, keren nih. Gitu loh. Gitu. Seperti menerima spektrum rasanya gitu ya, ketika Betul. marah di Betul. tenggorokan Jadi gini, Bu berbeda. Lesti nih, saya kasih contoh sama teman-teman ini udah sering saya omongin cuma gini, Bu. Kalau kita bicara misalnya katakanlah sedih, cemas, marah, kecewa. Nah, Iya, secara umum orang melihat perasaan seperti sedih, kecewa, marah itu konotasinya baik atau nggak baik, Bu? orang Nah, pada umumnya nggak baik. ya, nggak baik. Iya, Betul kan? Nggak iya, bener. Nah, padahal itu adalah validasi rasa yang spektrum rasa yang sangat-sangat netral. iya, Kenapa? Tidak ada orang di dunia ini yang nggak pernah sedih, nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, termasuk Kang Abu. Walaupun ketawa-ketawa dia di sini gitu, Kang aja ketawa-ketawa. Tapi di belakang karyawannya macam-macam, hajar, jeder, marah dia gitu. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah punya rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa itu tidak ada. Cuma di kita ada semacam pengkotakan identitas spektrum rasa. Contoh, ketika kita kecil nangis, jangan nangis. Ketika kita tantrum marah, jangan marah, nanti goreng patut, mukanya jelek. Walaupun memang sudah jelek mukanya, misalnya begitu, maksud saya begitu. Jadi karena kita sering diberikan instalasi-instalasi seperti itu, Bu Lastri, sehingga rasa marah, kecewa, sedih dianggap rasa yang tidak Tidak baik. normal, tidak Betul. baik gitu Wah, loh. keren ininya. Benar, benar. Jadi dok, misalkan anak saya nangis, marah segala macam, biarin aja ya. Iya nggak apa-apa dibilang. Heeh. Kan kita nangisnya kenapa? Bisa diajak kan? Oh Betul, iya betul. kesel misalnya karena bapak sih selingkuh wae Kang Anjir. Nah kan bisa Oke. kan silakan Oke. introspeksi gitu. Wajar. Nah yang jadi masalah adalah gitu kayak tadi Kang Anjir kan punya anak nih gitu kan. Jadi ketika dia nangis, jangan nangis. Gini nanti dia punya memori bahwa nangis itu nggak bagus Kang Anjir. Oke, paham. Padahal nangis itu peristiwa yang sangat manusiawi gitu. Kayak saya, Kang Abu kan ngelihat MU kalah terus nangis, sedih, itu valid, nggak apa-apa gitu loh. Kang Anjir tiba-tiba uangnya kecolong 5 miliar, masa nggak sedih, nggak boleh, ya enggak gitu. ya. Tapi dulu saya sering dibilangin kamu jangan malu. Nah, sekarang malu-maluin, Dok. Malu-maluin ya udah gitu. Jadi gitu, Bu Lastri. Jadi sebenarnya, jadi kalau ngomong trauma itu kan masalah mengizinkan dan tadi melihat bahwa itu konotasinya adalah semuanya netral gitu. Makanya lepasin aja. Nah yang jadi masalah kan marah berlebihan, cemas berlebihan, bahkan bahagia berlebihan pun kan nggak baik, Bu. Gitu loh. Ya makanya kalau di kepala saya gitu ya. Jadi sedih itu biasa, bahagia itu biasa gitu. Kenapa? Ya, kenapa? Karena nggak mungkin orang bahagia terus-terusan dan sedih terus-terusan gitu loh. Toh orang yang bahagia nggak usah sombong, nanti juga bakal sedih. Dan orang yang sedih nggak usah liar, lama-lama nanti juga ada bahagianya gitu loh. Jadi poinnya trauma itu adalah sesuatu yang rasa yang nggak bisa diproses di tubuh, Bu. Nah, tinggal bisa nggak memproses itu sangat variatif, Bu gitu. Nah, buat 20% yang nggak bisa merilis, memang kadang-kadang butuh bantuan. Mungkin gini Bu, bahasa gampangnya. Kadang-kadang kalau kita ngelahirin kan bisa lahir normal ya. iya. Nah pada kasus tertentu mesti disesar Bu, gitu istilahnya lah Bu. Nah jadi Iya, ngeris trauma pun gitu. Ada yang bisa lahir sendiri, ada yang perlu disesar, bahasa saya begitu. Nah kalau yang saya lakukan OP tuh, yang saya lakukan operasi pikiran itu, biasanya nggak bisa lahir normal gitu. Gitu, jadi saya bantu via OP kalau saya bahasanya begitu. Jadi saya hipnolah, saya inilah, jadi dikeluarin dibantu. Saya tuh kalau dokter kandungan kayak bantu sesarnya Bu, trauma tuh gitu. Nah kan ada Bu, misalnya orang ngelahirin itu nggak perlu dibantu siapapun, ada nggak? iya, iya. Ada kan? Ada. Nah itu trauma tuh kayak gitu. Kayak ngeluarin sesuatu yang ada di tubuh gitu. Ada yang bisa sendiri gitu. Gitu loh. Mungkin gitu Bu, kan jadi Bu Rasi semoga dapat Keren. dipahami ya. Thank you, Dok. Gitu ya, Mbak Lastri ya. Semoga Terima dapat sesuatu.
kasih. gitu. G. Terima kasih, keren. Wah, keren Gitu. barusan dok, tentang trauma, keren banget nih teman-teman ya. Bagus. Jadi tidak Ya, semua kejadian itu bisa menjadi trauma ya, tidak. Enggak, jadi misalnya Kang Anjrit dijamret nih gitu. Betul. Kalau biasa Iya kan, aja ya belum biasa tentu aja. trauma. Iya, biasa aja. Tapi gitu. kalau ada orang misalkan responnya itu yang menjadikan trauma mungkin ya. Betul, jadi tidak semua peristiwa traumatik itu belum jadi trauma gitu loh. Oke. Jadi trauma itu adalah ketidakmampuan tubuh untuk memproses peristiwanya gitu. Poinnya gitu. Oke. Jadi Poinnya itu tidak. sebenarnya. Jadi si tubuh kita tuh nggak mampu untuk menyelesaikan peristiwa tadi Betul. gitu ya. Kayak tadi. nggak kayak boro-boro kita nyelesain, Kang, nerima aja enggak. Betul. terima aja enggak. Jadi itu Nah, kayak si mau tubuh BAB nggak bisa ini, keluar gitu. oke dok, Ya. si tubuh ini kenapa beda-beda? Karena itu tadi dari masa kecil kita Masa beda-beda. kecil, memori, pola Memori. asuh, segala Betul, macem. betul, beda-beda ininya apa cara mengajarkan si anaknya gitu ya untuk menerima kejadian itu beda. Jadi, Gitu. itu jadi pentingnya jadi orang tua tuh itu memberikan instalasi yang baik terhadap anak kan gitu. Oke, Tadi rasa takut kan dianggap nggak boleh, bener. rasa benci dianggap nggak boleh. Banyak kasus gitu saya jadi, dok saya tuh benci banget sama dia ya, tapi nggak boleh ya benci. Lah saya bilang kenapa gitu? Benci-benci aja ya, nggak Betul, apa-apa ya. uang ditipu 1,6 miliar kan aja. Iya, bener. Sama orang yang jadi supplier 20 tahun kan aja. Betul. Kalau benci-benci aja yang jangan itu si rasa kitanya atau gimana ini dok? Iya, artinya nggak apa-apa kita sebel sama orang itu nggak apa-apa gitu loh. Oke. Kan yang jadi masalah jangan benci, harus tulus, ikhlas. Iya, ikhlas dan nyaho sih ditipu 1,6 miliar itu. Maksudnya tuh biar rilis ya. Lebih rilis, jadi ngomong aja gitu. Nggak, gini, Kang, benci itu dianggap nggak baik gitu. Oke. Iya, Padahal jangan nggak membenci itu satu perasaan, makanya nggak ada perasaan yang salah. Betul. Nggak ada. Nah, yang ada tindakan atas respon perasaan yang salah baru bisa salah. Gitu. Jadi nggak ada feeling yang Nah, salah, tapi yang ada wrong action gitu. Iya, jadi benci itu nggak apa-apa, tapi kan kalau bencinya bikin dia malah jadi punten, misalnya jadi membunuh orang itu ya nggak baik gitu kan. Jadi Nah, gitu. itu kan respon. Oke. Itu respon. Gitu, itu respon. Jadi sebelnya mah nggak apa-apa. Tapi berespon setelah itu, nah itu yang membedakan teman-teman yang sukses dan enggak di situ Kang Anjrit. Ketika dia punya masalah, bagaimana dia merespon itu yang membedakan orang ini akan sukses atau enggak gitu. Nah, Itu sebenarnya. bagaimana merespon? Itu. Gitu. Mantap ya. Bagaimana Sip lah. merespon. Nuhun dok, cenah ada podcast kabarin atuh. Ya. Jadi podcast ke Jakarta. Oh iya, tenang. Oh, oke. Besok dikabarin deh, ini biasa. Nanti gua kabarin lah ini soalnya waktunya mepet teh, menurut orang teh. Ya udahlah, pokoknya mah Tapi nanti lah senyaman. berkabar lah. Nanti ya orang WA-nya. Sip ya, Dokter Rama nuhun ya. WA nanti ya kalau ada apa-apa ya. Oke, thank you ya. Thank you ya semuanya, Kang Andri, thank you ya teman-teman. Yuk, nuhun Thank you ya. pisan, Kak.